Saya nulisnya situ bukan cuma berita hoax Pak. Orang-orang yang jago edit video yang bener-bener bikin, oh gue punya kemampuan untuk edit video nih. Bikin aja ya videonya ini ngomong apa. Dan di grup-grup WA itu katanya ada begal kalau di sini katanya di dekat pacuan kuda. Iya. Bapak beli berapa itu, Pak? 1 liter. Seliter doang. 7.000 gitu. Tapi Jadi awet dan enggaknya itu sebenarnya tergantung kita. Menyiasatinya, Pak ya. Iya, menyiasatinya. Awet di tangan pencuri sama aja. Itu penyimpanan langsung ke situ? Nanti tinggal dipindahin. Gitu. Tuh. Bisa ngaturnya begitu 29 menitan. Bisa. Saya editornya emang gampang, Pak. Urusan begitu mah udah gampang gitu kan. Makanya saya dulu pernah di mata kuliah siapa ya, di ujian saya lupa ujiannya. Itu saya disuruh bikin artikel di mana artikel itu membicarakan mengenai berita hoax yang muncul ketika pandemi. Saya nulisnya situ bukan cuma berita hoax Pak. Orang-orang yang jago edit video yang bener-bener bikin, oh gue punya kemampuan untuk edit video nih. Bikin aja ya videonya ini ngomong apa. Bikin aja video ini lagi ngomong apa. Kayak gitu, Pak. Saya benar-benar Jangan nanti ini dibikin berita hoax gitu. Enggak juga, Bang, ngapain? Tidak dong. Tapi saya ingat banget Pak, waktu itu Bapak ngajar ngomong berita hoax yang ada, mohon maaf nih ya, yang ada bayi yang dimutilasi di daerah mana? Di daerah, hampir setiap daerah ada. Itu di setiap daerah ada. Terus udah gitu Bapak ngasih artikelnya, ngasih tunjuk saya, tulisannya sama. Ini orang gak kreatif amat sih kalau bikin hoax. Begini amat. Itu sering gitu kan, terutama di grup-grup WA keluarga. Iya, gitu. betul. Makanya mau meluruskan nanti takut dicoret dari keturunan gitu. Iya, betul. Saya pernah dikeluarkan Pak dari grup keluarga Pak gara-gara hal itu. Enggak, itu beritanya nggak benar kok. Ini ada berita aslinya gitu kan. Apaan sih kamu anak kecil gitu kan? Habis itu di-kick Pak. Sampai segininya ya. Itu saya memahami itu, mengamati itu ketika dulu 2015 itu kan, 14 kalau nggak salah, itu lagi musim begal kan. Iya. Nah, dulu kan saya PP kan, Pamulang Cikarang, Iya, Pamulang Cikarang. 1 jam lagi. Takut juga kan, karena tiap pulang malam begal gitu, apalagi sepanjang jalan Kalimalang sampai Cikarang. Iya, betul. Dan di grup-grup WA itu katanya ada begal kalau di sini katanya di dekat pacuan kuda. Iya. Terus lagi di depan UMJ. Iya. Terus ada lagi kalau di Cikarang itu di belakang Unilever katanya. Oh iya, tahu ya saya. Saya sampai ke polseknya. Nanya. Benar nggak sih ada itu? Ya karena saking takutnya. Bapak nanya tuh, ada atau enggak? Enggak ada. Dan saya amati lagi dari pesan di BBM, di WA. Oh, zaman dulu masih BBM ya. Broadcast BBM tuh. Bahasanya sama semua, cuma beda tempat doang. Gitu. Sampai segitunya. Enggak, itu begal mau nomadin, Pak. Begal nomadin itu pindah-pindah gitu kan. Zaman perundagian kali mereka bawa pacul batu. Atau yang menyiarkan beritanya itu enggak kreatif gitu. Iya. Tinggal ganti nama tempatnya aja. Iya, betul. Ini katanya waktu itu Bang Obi pernah itu tuh hampir ke begal Bang, enggak? Itu. Enggak ya, bener. Tapi hampir. Oh gitu. Tuh. Cuma dia nggak mau siarin Pak, takut dibilang berita hoax Pak, sama saya. Soalnya saya nggak percaya sama Bang Opi gitu. Tapi gara-gara itu saya juga punya antisipasi sendiri menghindari begal gitu. Apa tuh Pak? Nah tips dari Pak Misbah nih menghindari begal. Bensinnya jangan sampai penuh. Makanya motor saya itu selalu di merah terus bensinnya. Oh ternyata itu. Kalau di begal bensinnya penuh, bablas sampai sono. Tapi kalau merah mau begal gimana? Bensin habis sampai depan mati ya kan? Disetut. Bapak ngikut orang begal kok setut gitu. Itu masa tuh dari dulu tuh nggak pernah bensin sampai full tuh nggak pernah. Oh ternyata begitu ya. Alasan Pak Misbah tidak pernah mengisi. Iya kata orang kan teorinya itu karena mesin gitu kan. Iya. Nanti saringan bensin cepet jebol gitu. Iya. Ya mendingin cepet jebol daripada cepet hilang. Iya benar juga sih. Gitu. Iya.
Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Pengalaman hidup yang mengajarkan. Gitu. Ada lagi dulu di parkiran gitu kan. Tapi Pak, saya sedikit mau nanya Pak. Itu kan Bapak kan katanya ngisi bensin merah doang. Bapak beli berapa itu Pak? 1 liter. 1 liter doang. 7.000 zaman dulu masih masih premium. Sampai sekarang 6.500 sampai sekarang. Makanya saya selalu ngantongin 10.000-an tuh. Begini banget hidup. Begini banget. Aduh. Yang penting aman kan sampai sekarang. Iya benar sih, aman sih. Alhamdulillah. Gitu. Jangan bermodalkan 10.000 saya bisa aman sampai rumah. testimoni tuh nggak? Iya benar tuh. Salah lo ngomongin gitu. ini Dan. Ada lagi dulu kan pas lagi jadi mahasiswa gitu kan. Ada temen itu beli jas hujan. Iya. Beli jas hujan. Mahal. 200.000 dulu mahal itu kan. Zaman saya kuliah 2010. 200.000. Mahal. Kenyang banget itu, makan bisa se-RT itu. Wah, dulu aja di warteg masih goceng kan. Iya. Nah beli jas hujan ceritanya. Kan saya bareng sama dia. Jas hujan nggak ditaruh di apa namanya di dashboard aja gitu. Jangan ini nanti kalau jamur jadi cepat rusak gitu kan. Nggak awet gitu. Oh emang kalau di parkiran itu awet? Kayaknya sih bagus apa namanya lebih awet dimasukin dashboard. Enggak kata saya, ya udahlah kuliah tuh pas pulang. Jas hujannya mana hilang? Awetan mana di dashboard sama di atas motor? Aduh lucu nih. Nih kayak komedi. Aduh komedi. 200.000 kan dalam bentuk jas hujan hilang begitu aja di parkiran. Awet tuh. Mana? Daripada jas hujan jamur gitu. Mending jamur masih bisa dipakai gitu. Tumbuh. Di jas hujan tumbuh itu loh. Tumbuh fungi gitu. Ya Allah. Sampai segitunya tuh. Gitu. Tapi jadi awet dan enggaknya itu sebenarnya tergantung kita. Menyiasatinya Pak ya. Iya menyiasatinya. Awet di tangan pencuri sama aja. Sama kayak helm juga kan. Saya helm tuh gak pernah helm mahal-mahal. Selalu yang 50.000 ke bawah tapi SNI Pak. Iya 50.000-an. Saya dulu pernah tuh sebulan itu kehilangan helm tuh 3 kali. Miris amat. 3 kali di rumah atau di kampus? Di parkiran. Sampai 3 kali akhirnya udah beli aja yang murah 50.000-an. Awet sampai sekarang. Itu berapa tahun? Ada 4 tahun itu helm. Enggak hilang itu. Enggak. Bang Opi, ambil ya. Ambil tuh. Kalau hilang harus cuma 50.000 lagi gitu. Benar juga sih. Tapi kan inflasi Pak naik, Pak harganya 50.000. Padahal dulu itu saya helm itu enggak pernah beli gitu. Selalu dapat dari dealer. Enggak, istri saya dulu kan kerja di pabrik helm. Itu helm Rikes. Helm yang kata orang mahal. Kata orang sekarang ditenteng itu nggak boleh tinggalin di motor. Dulu saya tinggal beli itu, saya tinggal minta aja ke istri, cari yang reject gitu. Iya, kan. Begitu ya ternyata ya. Iya. Dan ternyata di parkiran laku gitu. Iya. Benar sekali. Bisa sampai seperti itu rupanya. Iya. Helm. Saya nyebutnya helm Rikes Pak, bukan helm reject. Oh gitu. Maklum Pak, kayaknya beda bahasa Pak. Dan reject dan request tuh beda tipis lah. Saya tuh sebetulnya banyak tuh produk-produk sponsor gitu. Produk tapi gagal. Sebenarnya gratisan gitu. Sama ini baju gratisan, paket atas bawah. Dari siapa Pak? Dari Unpam. Dulu kan pas masih suka bola gitu kan. Kata orang, ih keren nih, jersey-nya asli gitu. Iya. Padahal itu gratis. gratis. Begini banget. Kalau nggak gratis kenapa tidak ya kan? Kalau ada gratis kenapa tidak itu? Yang penting kan kita bukan minta. Gitu. Iya betul kan dikasih ya kan? Kan ikhlas ya kan? Ini saya kasih gitu kan. Tuh. Abis ini nggak usah dikasih waktu ya Pak Misbah ya, biar dia minta waktu itu aja. Gampang tuh. Tapi gini Pak, ada tadi ngomongin apa ya? Ada banyak sih dari skripsi sampai manapun itu saya lupa. Nah ini Pak, satu hal nih Pak. Bapak ingat gak Pak skripsi Bapak pas S1? Ingat. Judulnya apa Pak? Politisasi dalam ragam bahasa komik. Itu rupanya. Ini yang paling rusak tuh ya. Ngajarin ini loh, yang ngajarin Bang Opi ini ternyata Pak Misbah ya. Kenapa dulu saya nggak ngambil komik aja ya? Ya dulu memang saya itu suka komik gitu. Komik apa Pak? Komik. Sponsor loh. Obat batuk. Masih. Batuk Haji, ya. Ya. Saya itu dulu kan suka komik gitu ya, komik-komik nggak terkenal gitu dulu kan kalau di majalah gitu kan. Komik-komik gitu. Yang di majalah, yang ada di koran gitu kan.
Paling siapa Pak komik Pak yang suka? Banyak. Sekarang banyak almarhum ya Pak ya. Banyak almarhum sekarang komik-komik sekarang lebih politik sih, jadi malas. Nietzsche aja sekarang jadi politik. Iya. Belakangan ini. Iya. Belakangan ini. Kalau dulu mah enak. Bener-bener hiburan. Ya politik cuma lebih menghibur gitu. Jakarta dulu, Lost in Bali. Terus apa lagi Bang Obi? Benny and Micha. Iya sih. Ini gak sebut merek. Gak apa-apa Pak. Mengiklankan. Gak apa-apa. Kita nyebutin juga gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang kenal. Bener banget. Bener gitu. Tapi komik-komik luar ada gak sih Pak? Bapak suka? Banyak komik-komik luar. Saya tadi tuh yang pemain basket apa sih? Iya. Jangan disebutin. Jangan disebutin. Ya jangan. Dulu saya tuh memang memulai hobi baca dari komik sebenarnya. Dulu kan di kampung itu banyak rentalan komik. Iya. Enak kayak zaman dulu ada rental komik ya. Sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Sekarang komik udah bisa baca di handphone. Gratisan lagi. Gratisan. Malah aja berlangganan itu yang fans klubnya, jadi udah tinggal baca aja meskipun itu cuma satu strip gitu. Tapi itu menghibur. Iya, benar. Gitu. Bapak, nih. Kemarin saya tanya ke Bang Obi, Bapak baca karya Gekun nggak Pak? Siapa? Karya Gekun. Gekun siapa? Karya Gekun, komik Jepang. Oh, enggak. Kobocan Pak, Kobocan tahu. Padahal sama Pak yang bikin Pak. Masa si Ueda juga. Lebih ini sih. Kobocan juga enggak kurang humor sih. Saya lebih suka yang humor-humornya. Humor-humornya. Crayon Shinchan ketika di komik kan juga kurang lucu. Kurang lucu memang. Kan diakui ya sama autornya. Gitu. Karena Crayon Shinchan lucu cuma di Jepang. Di luar sana ini apa? Iya makanya. Karena humor Jepang, Pak. Saya baca 1-2 volume gitu. Udah enggak baca lagi gitu. Karena kurang lucu. Karena kurang lucu. Malah justru yang di filmnya enggak lucu, di komiknya lucu itu Doraemon. Oh iya. Iya, tuh di komiknya tuh bikin ketawa terpinggal-pinggal. Tapi nonton filmnya biasa aja gitu. Karena di filmnya kayaknya terlalu didramatisasi banyaknya Pak. Terus ada lagi yang di filmnya lucu, di komiknya nggak lucu ini. Siapa itu yang anaknya paling cerdas itu? Tapi bapaknya ya rada tanda kutip gitu. Anak paling cerdas. Hah? Apaan? Ini Bakabon. Oh, Bakabon. Iya, benar. Komik-komik begitu saya suka. Tapi kalau udah ke action saya enggak begitu ya. Karena saya cari kan hiburan itu. Berarti Bapak enggak baca One Piece, Pak? Enggak baca. Enggak baca, filmnya juga enggak nonton. Apa lagi mau ngopi? Komik Dragon Ball saya baca. Nonton. Baca sama nonton. Iya. Nontonnya malah justru enggak, kurang menarik filmnya. Oh, berarti baca doang. Iya. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai volume berapa yang Bapak ingat? Saya nggak pernah liatin volumenya sih. Udah sampai mana deh, jangan ceritanya. Udah jauh. Karena tiap hari ke rentalan komik gitu, baca gitu. Oh iya, di tahun Bapak itu ya? Tahun 2000 90-an itu. 90-an? Iya, 98, 99 itu banyak rentalan komik itu menjamur. Barulah awal 2000-an itu DVD kan. DVD. DVD. VCD dulu, Pak. Iya, DVD. Gitu. Tapi Bapak dulu rental VCD juga, Pak? Enggak punya ya? Bukan nggak punya, nggak ini aja. ngocol. Kata mau ngopi. Enggak, satu mahal kan. Aduh, strata saya di sini mulai diragukan kayaknya nih. Aduh, baru lulus 3 bulan lagi. Udah konyol sama Kak Brody. Begini amat sih Jol, hidup Jol. Jadi kalau VCD itu kan mahal. Dan satu lagi diputar harus di TV. Oh kan iya. Cuma satu, nggak bisa ganti-ganti. Iya. Gitu. Karena TV dulu dikuasai oleh siapa Pak di rumah? Bapak. Nontonnya tinju gitu kan. Lagi nonton Indosiar album minggu gitu kan. Terus tiba-tiba diganti ceklek ya tinju. Paling enak komik yang enggak ada, karena kayaknya dulu yang suka rental buku cuma saya doang gitu di kampus, tapi masih bertahan lama. Tahu sampai berapa itu? 10 tahunan lah. Wah. Ya, makanya habis itu semua koleksi udah saya baca semua. Sampai buku-buku yang baru. Buku-buku juga. Buku-buku tuh buku-buku kayak jenis-jenis tanaman gitu. Majalah Trubus tuh. Majalah Trubus. Mana lihat sih majalah Trubus tuh buat tanaman? Sama bahas tanaman ya? Kalau majalah dulu nggak ada sih, jadi nggak baca itu. Saya dulu aja kalau mau baca majalah pelajar itu ke SMP sebelah.
Tadi sampai mana sih? Komik. Komik. Nah, ini juga ada komik nih. Satu-satunya penghuni Unpam yang tahu ini adalah komik ini saya sama Opi. Opi juga dikasih tahu saya. Oh. Tuh. Kok bagus sih? Bagus. Ini sejarah India di Indonesia ini. Sejarah India di Indonesia. Oh. Ini 2017. Sayang ada visualnya ya. Visualnya mati, udah diganti audio spektrum aja dulu. Terpindah. Bener. Kok Bapak tahu Pak ini komik Pak? Ya, tahu, saya kan suka baca-baca. Diambil terus buka. Iya. Dan sebagian udah saya bawa pulang. Ya gitu ternyata. Iya, saya tuh tipe orang yang jarang beli buku. Pokoknya ada. Jadi terus lama nih, nggak ada yang bertuan nih. Iya. Ambil bawa pulang. Kalau di rumah udah ini baru taruh di ruang baca. Oh. Makanya ruang baca sebagian itu. Ya itu hasil jarahan saya di tempat lain. Iya. Gitu ya. Ternyata begitu rupanya. Ya Allah. Iya gitu. Tapi berkah nggak sih Pak bukunya Pak begitu Pak? Hah? Berkah aja. Ada. Tapi Bapak baca Tintin nggak Pak? Hah? Tintin. Gua itu angkatan kapan itu? Ya angkatan lama memang. Lama banget. Makanya saya nanya, Bapak enggak baca Tintin. Kenapa, Pak? Emang karena lama atau? Enggak, dulu itu pas saya kecil itu enggak ada di rentalan. Gitu. Oh, enggak ada di rentalan iya, gitu. Enggak ada di rentalan karena enggak ada, makanya saya enggak baca. Ya baca ya sekarang-karang aja gara-gara tapi punya, Pak? Pas dulu skripsi gitu 2012 saya mulai baca itu pun di UI. Tapi punya. Tapi punya. Enggak. Bang Obi, ntar kita ngumpulin duit, kita beli komik Tintin buat Pak Misbah. Nyari gratisan aja gitu kan. Ini yang requestan yang tiba-tiba nggak ada warnanya, kita cari itu. Itu jadi collector edition tapi ya. Saya dulu pernah ngoleksi juga itu kan di Senen dulu murah kan. Iya, betul. Itu dulu. Saya modal 150 tuh dapat banyak. Pakai kanvas itu di motor. Tahu sekarang di mana? Sampai segitunya, Pak. Iya. Koleksi. Kerjasama sama penjual di sana. Karena murah. Ternyata di sini 1000-an ya, di Jakarta komik itu 1000-an. Dulu 200 perak nih, Pak. Sama aja. Oh iya. Nyewa 5 kali dapat 1 komik, mending saya beli itu. Juga. Baru ingat saya lagi. Dulu di Senen ya. Tahun kapan terakhir kali saya ke Senen, main ke Senen ya? Di Pasar Kenari itu yang sekarang jadi untuk jual buku juga, Pak. Itu kadang-kadang saya suka ke situ, Pak. Nyari buku-buku yang memang udah lama gitu kan. Tahun 60-an, 80-an, enggak apa-apa, koleksi aja. Iseng aja gitu. Pernah Pak, saya sekali dapat zong Pak tahun 80-an. Belum saya buka, masih benar-benar masih diplastikin sama dia. Pas saya buka tuh, tengah-tengah kertasnya udah dirayapin Pak. Udah habis semua. Pinggir-pinggirnya doang yang aman. Itu sering ngejar-ngejar buku begitu. Hah? Sering ngejar-ngejar buku begitu. Iya, nyari buku tahun 80-an untuk ngelihat gimana sih ternyata perbedaan buku tahun-tahun segitu, tahun 90-an tahun beli buku begitu tuh gitu. Punya keterampilan sendiri. Oh. Ada biasanya kan nembak kan? Iya, benar. Mas mau cari buku apa gitu, buku ini. Udah berani enggak segini ya. Kita enggak tahu barangnya gimana. Iya, betul. Kadang kalau saya Pak gini Pak, dulu saya nyari apa nih? Saya buka-buka apa nih? Misalnya buku ini satu nih. Saya buka. Terus berapa nih? Terus kadang-kadang 30. Enggak bisa kurang. Enggak bisa. Itu enak 30 gitu kan. Ya enggak bisa. Terus kadang-kadang lihat nih, oh ada ini. Ini sekalian lewat dah nih, berapa? Udahlah 20 aja nih, nggak bisa 15. Ambil. Nah, gini suka gitu, Pak. Trik saya kayak gitu, Pak. Itu kan udah ketemu barangnya. Iya. Nah, kalau yang belum ketemu, gitu. Kalau belum ketemu gini, kita tuh lihat belum ke sana, itu searching dulu kan. Searching, itu cari buku itu berapa halaman, iya, gitu betul. Kan. Berapa halaman tebelnya berapa gitu. Kertasnya apa. Nah, kalau udah tahu, nah kita ke sana gitu bisa nego. Iya. 18.000 kan. Pak, deketan lagi Pak miknya, Pak. Agak jauhan. Ini dekat mulut. Sini. Nah, majuan lagi ke sini nih, ke tengah-tengah nih. Ini ke tengah-tengah sini, Pak. Nih. Sini. Nah, iya segitu, pas nih. Oke. Nah, apa namanya? Udah bisa nawar di situ. Kalau kita bisa lihat tebelnya, contoh. Apa? Iya. Ini mahal ini. Jangan. Bini tunggu mana yang buku tipis? Itu Bapak pegang tipis, Pak. Soalnya mah 3.000 perak. Bisa awal. Ya. Apa ya? Nah, belakang. Ini? Nah, kalau ini asli ini mahal ini di atas 50-an. Kalau kertasnya buram, 20. Ini kan fotokopian Pak juga kelihatannya, Pak.
Ya fotokopian, cuman kertasnya menentukan gitu. Kalau kertas buram 20 bisa. Jangan waktu itu saya beli buku-buku yang itu dibohongin kali Pak ya? Hah? Zaman Ya buku-buku. bukan dibohongin, mereka kan lagi nyari untung gitu. Namanya juga dagang kan pasti nyari untung. Mana lagi? Tapi zaman-zaman itu Pak, Bapak beli buku-buku yang ibarat kata tuh bukan langka juga ya sebutannya. Susah dicari. Itu Bapak gimana Pak nemuin itu Pak, buku-buku yang susah dicari sama Bapak, tapi ketemunya tuh justru di tempat yang nggak diduga gitu? Enggak, kalau di kalau kayak ke Senen, Kenari gitu, saya memang sengaja nggak mencerminkan saya mencari buku yang susah dicari itu. Cari aja yang lain, sambil jalan-jalan syukur-syukur nemu baru kita beli. Kalau memang sengaja nyari, saya ke perpus. Perpus, mending baca di perpus. Iya. Kadang kalau dicari di tempat misalnya mau beli nih, dicari nggak nemu Pak. Tapi giliran kalau sekarang sih gampang ya, tinggal buka aplikasi. Iya sih. Tinggal ketik judul gitu, barangnya datang gitu. Betul. Saya juga udah lama nggak ke sana, tahun berapa terakhir itu? 2015 kayaknya terakhir. 2015-an? Iya. Ke Senen? Kemana? Ke Senen loh. 2015 tahun. Saya masih sering tuh, masih sering-sering ke Senen. Kan sejak saat itu mulai bertebaran tuh aplikasi penjual buku. Iya. Nah, baru lewat situ meskipun lebih mahal gitu. Tapi dipikir-pikir lagi buat nasi padangnya. Iya. Nasi padang Senen yang di depan Senen tuh emang enak Pak. Saya akuin Pak memang Pak. Minumnya teh manis gitu kan. Itu lebih mahal. Udah habis 35.000 tuh sendiri tuh. Cuma buat makan, belum ongkos ke sana. Tapi Bapak mau ongkos masih aman Pak, 10.000 Pak. Aman 10.000. Saya tuh nggak pernah ngisi lebih dari itu. Tapi ada pernah sekali nggak sih Pak dapat buku yang zong, bener-bener zong Pak isi? Nggak saya tuh kondisinya terusnya. Nggak pernah. Apa saya doang kalinya yang dapat buku yang begitu ya? Kan kita pertama kita survei dulu kan, searching tebalnya berapa gitu tadi. Makanya kalau Mama Zong ya kita nggak rugi-rugi amat, murah kok dapatnya gitu. Iya, nggak apa ya istilahnya nggak makan hati banget lah kalau dapetnya Zong gitu. Gitu. Tapi sampai sekarang ada buku impian nggak Pak? Buku impian apa yang beli? Itu sebenarnya pengen mengoleksi ya. Mengoleksi kitab-kitab lama kan. Kayak Sutasoma. Ya enggak, kitab-kitab Islam lah. Kitab-kitab Sutasoma tuh enggak dijual beli gitu. Ya kali gitu Pak. Kayak kitab-kitab tafsir gitu, Tafsir Al-Misbah gitu, Ihya Ulumuddin gitu. Untuk dibaca dan diamalkan. Iya, dibaca kan sudah ya. Makanya tinggal udah kalau memang ada kan bisa dibaca setiap saat gitu. Gitu. Pengen ngoleksi buku itu ya Pak. Ya gitu. Saya tuh terinspirasi kalau koleksi buku Ahmad Dhani. Kenapa ya Ahmad Dhani? Itu banyak koleksi bukunya, itu buku-buku langka itu ada semua di sana. Gitu. Ayo dah, yuk. Ahmad Dhani. Itu tuh, makanya saya tuh pengen koleksi seperti dia gitu. Ya tapi dibaca ya, jangan kayak gini nih. Untung gak kelihatan pas di gini-gininya nih kan pakai audio Spectrum untungnya kayak gitu. Tapi saya masih punya buku impian yang belum saya temukan di Indonesia. Salah satu kamus bahasa Navajo. Bahasa itu natif Amerika Pak, penduduk Asia Amerika itu susah banget Pak nyari di Indonesia Pak. Kamu meneliti aja sendiri sana. Iya bisa sih. Tapi di Amerika sendiri Pak, buku itu sebenarnya juga udah jarang ditemukan, makanya mencarinya itu agak sulit. Tuh. Makanya saya sampai sekarang tuh masih nyari. Kolektor. Dan sekalinya nemu harga pakai dolar. Nah, kalau mau buat buku sendiri aja. Ini di Banten ini kan banyak. Iya. Banyak sekali itu bisa. Ini sekarang aja tadi saya baru ngobrol kan dengan temen di Filipina, di Vietnam gitu. Saya tuh mau meneliti kebudayaan Banten. Mau nggak ikut terlibat? Karena saya tuh nggak mungkin sendirian. Iya betul. Gitu. Dan kalau dari luar negeri tuh tertarik untuk hal-hal yang begitu. Kalau di Indonesia ngajak orang. Kemana? Ke Banten yuk. Ngapain ke Banten nyari ilmu? Berarti gitu Pak. Bukan itu. Honornya berapa? Nanya honor. Kalau sama orang luar gitu nggak enak ya. Jadi bener-bener total. Bener. Sulit begini banget ya kan itu.
Wisuda nih. Nih gimana nih tim podcast anak bimbingan pada cabut aja nih. Ya, udah makan sore itu. Udah makan sore. Udah berapa menit nih? Udah 50 menit. Oi, ya, Pak. Hah? Oh iya. Terus ngomong apa? Oh iya, ntar ngomong aja ke dia. Minjam kameranya Pak Zaki deh kayak gitu besok. Ini Pak, udah 50 menit lebih nih Pak. Oke. Tapi masih belum puas Pak saya untuk ngobrol sama Bapak. Ternyata gokil, masih banyak yang harus digali ternyata ya. Ya beda kan, di kelas dengan di ruangan, di tempat tongkrong itu beda. Beda banget, beda jauh. Dulu jujur Pak, pas Bapak masuk ke kelas saya tuh Pak, semester saya lupa tuh. Ada salah satu orang yang paling saya takut itu Bapak tuh. Jujur Pak. Enggak tahu kenapa. Justru ke semester 1 2 3 itu saya lebih humanis gitu. Tapi kayaknya perasaan saya gak ada humanis. Kenapa? Karena itu biar betah gitu. Tapi kalau udah semester 6, 7, 8 itu udah karakter asli dikeluarin biar gak betah gitu. Biar cepat-cepat lulus. Lagian ngapain kelamaan di kampus? Ya itu, Bang Opi. Ngabisin umur tuh. Bang Opi ngapain kita lama-lama di kampus Bang Opi? alumni kesini bawa masalah Pak. Ngerjain dosennya, ngerjain kaprodinya, ya kan, kadang-kadang ngerjain OB. Bang, ini AC belum nyala nih. Ambil remote dulu. Nggak apa-apa, itu kan masih milik kalian juga kan ini. Selamanya. Itu daripada udah lulus nggak pernah kesini, kabarnya nggak ada. Itu ada lulusan 2000 berapa itu 2010 ya. Ijazah sampai sekarang masih ada. Masih ada, saya cari kontaknya telusuri, gak ada temen sekelasnya juga gak ada yang nemu. Makanya ini beda gak sih Pak ijazah tahun 2010 Pak sama sekarang Pak? Sama aja bentukannya. Tanda tangan dulu yang beda ya? Tanda tangannya dong yang beda. Masih saya cari sampai sekarang ini gimana udah 12 tahun ini. Tuh Bang Opi itu bantuin Bang Opi itu. 12 tahun Pak, itu itu SD sampai SMA tuh udah lulus tuh. Kalau nggak veter Pak, kalau nggak ngulang kelas tuh. Ya Allah. Makanya saya kadang ini masih hidup atau udah almarhum nggak tahu ini. Saya cari di database-nya tuh kan, kontaknya udah berubah gitu. Dengan email zaman itu ada email nggak sih? Ya ada. Oh, tapi emailnya juga kadang berubah ya. Siapa orang sih yang ngecekin email tiap hari? Saya. Ya kalau maksudnya bukan urusan pekerjaan ya. Bener, saya tuh tiap menit ngecekin email gitu. Bener. Tapi kalau dari ibu rumah tangga atau udah bukan akademisi gitu, email itu buat apa? Atau bukan kerja kantoran itu buat apa? Betul. Ayo Pak, udah 50 menit nih. Ternyata asik juga sama Pak Misbah ya. Jadi untuk kalian semua yang semester baru-baru nih, jangan takut sama Pak Misbah. Orang yang kocak loh ya. Kocak. Saya baru kasih tahu sama Bang Obi Pak. Udah ngomong aja sama Pak Misbah, ngomong apa kayak gitu. Ngomong apa? Aduh ngomong apa ya? Ya udahlah mengalir aja dah, iya gitu. Ntar kalau ada yang salah di stop ya iya gitu, bukan gitu. Tapi Pak terima kasih Pak sudah hadir di podcast Anak Bimbingan, dan terima kasih juga buat teman-teman sudah yang mendengarkan podcast Anak Bimbingan semoga penontonnya banyak ya. Amin Pak, amin. Karena sesuai dengan apa yang saya bicarakan di episodenya yang ketiga Pak. Saya siapa itu bintang tamunya? Ini saya sama Opi waktu itu. Tanya jawab ada yang bikin nyelekit saya Pak waktu itu Pak. Kan udah lulus ngapain sih masih ke kampus gitu. Jawaban saya itu sebenarnya saya ke kampus cuman mau ibarat kata tuh memfasilitasi teman-teman, bantu teman-teman yang masih pada kuliah, yang punya karya, dibanding karyanya mandek begitu aja. Mending diekspresikan, kalau bisa jadi duit. Ya kalau mau diduitin silakan apa aja. Semuanya. Oh iya, kita membuka itu gitu. Kita mau bukan PT juga kan, mau bikin PT. Oh iya betul. Semoga cepat-cepat ya Pak ya. Yeah. Soalnya kalau saya ditanya kerja di mana, kan ada PT-nya sekarang gitu. Tempat boleh nyebutin enggak ya? Takut dipecat saya Pak. PT Mazda Victor gitu. Bukan bisa Pak gitu. Gitu. Bersanding dengan yang lain Pak gitu. Ya. Pokoknya terima kasih ya Pak ya, sudah sama-sama. Di podcast Anak Bimbingan. Teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan kami masih ada di Spotify, tenang aja, tapi uploadnya agak telat. Kami masih ada di YouTube-nya Mazda Victor, karena gimana juga kami tidak akan pernah melupakan kami dulu tuh ada di mana. Terus terima kasih sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu, bersenang-senang kemudian.